Kalau kalian dikasih pilihan, mending lewat jalan yang pasti atau nekat masuk jalur yang belum pernah dilewati. Nah, gue pagi kali ini saya pilih yang kedua. Dan ternyata hampir separuh perjalanan bukan jalur buat sepeda. Pagi ini saya goes pakai mini pelo. Mulai dari Ngamplang Sari, Cilawu, menyusuri jalur irigasi menuju jembatan Talangseng. Suasana paginya masih tenang, kendaraan juga hampir nggak ada. Enaknya goes pagi di jalur seperti ini ya itu, cuma ada suara burung, aliran air irigasi, sama bunyi ban sepeda. Di awal jalannya masih tanah dan pasir. Bekas hujan semalam bikin banyak lubang terisi air. Beberapa kali harus pilih-pilih jalur supaya nggak masuk kubangan. Untungnya sebagian jalan sudah dipaving blok, jadi lumayan membantu. Sekitar menit ke-6 mulai masuk perkampungan. Melewati sebuah jembatan kecil lalu lanjut lagi ke jalan tanah yang masih licin. Karena penasaran, saya belok masuk ke sebuah kampung. Jalannya beton kecil, terus langsung nanjak. Beberapa bagian malah sudah berlumut, jadi daripada jatuh lebih baik turun dan dorong sepeda. Kampungnya benar-benar sepi, rumah-rumah tradisional masih banyak berdiri. Rasanya seperti masuk ke kampung yang waktunya berjalan lebih pelan. Saya sendiri sebenarnya kurang yakin ini kampung apa. Pokoknya dekat jembatan Talangseng deh. Kalau ada warga sekitar yang nonton, boleh di komen ini nama kampungnya apa ya.
Karena rasa penasaran belum habis, saya lanjut lagi masuk ke jalan setapak yang makin lama makin rimbun. Sampai akhirnya mentok jalan buntu, tapi di ujungnya langsung disambut hamparan sawah yang luas. Ya, lumayan, meski salah jalan tetap dapat bonus pemandangan. Pakai itu jalan tuh, Pak. Berasa ke mana? Nuhun, Pak. Akhirnya balik lagi ke jembatan Talangseng. Jembatan ini ternyata punya kenangan buat saya waktu masih SMK. Tempat ini sering dijadikan latihan rappelling, nggak tahu kalau sekarang. Saya juga pernah latihan di sini, jadi rasanya cukup nostalgia bisa kembali lagi setelah sekian lama. Perjalanan lanjut menyusuri jalan setapak di pinggir saluran irigasi. Sawah terbentang di kanan kiri. Jalurnya sempit, tapi justru bagian ini yang paling bikin rileks. Makanya kita jalan aja. Berasa ke mana, Pak? Sampai deh. Saya satu jalan raya. Saung ya? Oh itu saung itu terakhir. Siapa? Hah? Mohon. Lawan ayah dam dan bijinya kanan ayah kai eta plasidona. Mohon. Sama ribet dengan jalanan di. Oh. Jadi mending ka dieu. Mending ka dieu. Setahu. Oh, mana? Nah, mah ka dieu betah. Tah kadinya. Nuhun, Pak. Tadi kene. Wit sepeda biasa. Ya, kadinya. Jasanya jongkok. Nuhun, Pak. Ka dieu betah. Ka mana? Di tengah perjalanan saya sempat tanya ke seorang petani karena penasaran sama kampung berikutnya. Akhirnya saya belok kiri, padahal dari awal juga sudah kelihatan kalau ini bukan jalur yang biasa dilewati pesepeda. Tapi ya namanya penasaran. Dari situ saya masuk ke pematang sawah. Beberapa menit kemudian sepeda mulai lebih sering digendong daripada dikayuh. Jalan setapaknya menanjak, ada anak tangga yang sebagian sudah rusak tertutup rumput liar. Mau nggak mau saya harus angkat sepeda. Akhirnya ketemu lagi jalan kampung dengan pumping block yang sudah berlumut.
Masuk kampung lagi, suasananya masih sepi. Sempat juga deg-degan karena ada anjing yang menggonggong cukup kencang. Bu, terasa ke mana ya? Itu Kak, mereka mana? Iya weh, eksplor jalan bu. Oh nya terus ka itu ka bedeng Ayo jalan bu. nya lempeng. Kahana apa dia bu? Saya juga sempat berhenti nanya warga buat memastikan arah. Perjalanan ternyata belum selesai. Masih ada turunan popping block yang curam dan licin karena lumut. Bagian seperti ini jelas lebih aman dituntun daripada dipaksakan naik sepeda. Kabedeng lurus ah. Kabedeng. Kah itu. Mohon terus ke hanapan itu. Oh, tapi ini kayak jalan. Mohon yo dong jalan kang ieu pengelanana. Oh, mohon. Nun. Dan benar saja, di depan sudah nggak ada jalan yang bisa dilalui sepeda. Mau nggak mau sepeda digendong lagi, turun lewat jalan setapak dengan anak tangga kecil sampai akhirnya tiba di saluran irigasi. Dari situ tinggal menyusuri jalan setapak yang dipenuhi rumput liar sampai akhirnya keluar lagi ke jalan utama di Talangseng. Perjalanan pagi ini ditutup di Cimaragas. Kadang goes yang paling seru bukan yang paling jauh, tapi yang penuh rasa penasaran.
Memang beberapa kali salah jalan, beberapa kali harus dorong bahkan gendong sepeda. Tapi justru dari situ saya bisa melihat sudut-sudut kampung yang mungkin gak akan pernah saya temui kalau cuma lewat jalur utama. Nah, sekarang saya penasaran ada yang tahu nama kampung yang tadi saya lewati. Terus kalau kalian warga sekitar Talangseng atau Cilawu masih ada nggak jalur tersembunyi yang seru buat dieksplor? Coba tulis di kolom komentar ya, siapa tahu jadi tujuan gue sesepedahan berikutnya.